subscribers yang bertanya pada kesempatan yang sangat indah ini, saya akan menjawab pertanyaannya yang sangat simpel dan ini berdampak kepada usahanya, berdampak juga kepada yang disebut dengan nasibnya ya. Kalau dalam penegakan hukum, kalau menurut saya itu nasib orang gitu ya. Jadi begini, jadi ada dua pihak ya, mengadakan satu pekerjaan biro open ya. Jadi pekerjaan ini diberikan kepada seseorang ataupun perusahaan, apapun namanya, badan hukum ya, dengan jumlah tertentu, nilai tertentu, dengan pekerjaan tertentu, dengan spek tertentu, dengan best tech tertentu, dan lain sebagainya. Itu sudah disepakati. Kalaupun ada adendum dan lain sebagainya, itu sudah tidak lagi menjadi hal yang prinsip, tapi itu hanya merupakan aksesoris daripada perjanjian pokok. Nah, persoalan yang muncul, yang ditanyakan pada saya itu, Pak, saya sudah kasih DP, down payment, ya, terus saya sudah kasih segala kewajiban saya sesuai dengan kesepakatan. Namun, tidak dilakukan sama sekali oleh yang bersangkutan ataupun yang pihak pihak yang diberikan pekerjaan tadi. Nah, ini pertanyaannya, Pak, apakah ini masuk dalam delik pidana, Pak? Ini saya pastikan ini adalah delik pidana, bukan delik perdata ini. Kenapa? Karena ini adalah perjanjian ataupun kesepakatan over income antara kedua belah pihak mengenai satu pekerjaan. Sehingga ketika para pihak ini tidak melakukan prestasi oleh sebab satu hal dan lain hal yang beralasan yang tidak bisa diterima secara akal sehat, maka ini menjadi pidana. Jadi pertanyaan berikut begini lagi, Pak, tapi dia mengembalikan sebagian kecil uang. Contoh misalnya, dia minta DP sesuai dengan pekerjaan itu, katakanlah pekerjaan itu 10 rupiah. Dia kasih balik mungkin setengah rupiah. Ya kan? Pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi terms to perdata jadinya? Saya pastikan bagi aparat penyidik yang menangani kasus ini, tidak usah ragu-ragu, ini adalah pidana. Ini bukan perjanjian pinjam-meminjam. Kalau perjanjian pinjam-meminjam ketika sudah dikembalikan sebagian, dicicil, dan lain sebagainya, itu akan menjadi off reckoning, yang disebut dengan exceptio non adimpleti contractus. Tapi ketika ini adalah merupakan melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan tidak dilakukan sama sekali dengan segala dalih apapun, ini yang disebut dengan bedroh. Dan atau ya, saya tidak ngomong ini pasti bedroh, tapi mesti disidik ini. Ya, atau ini bisa menjadi verdut ataupun penggelapan. Namun, ini harus digali oleh penyidik ya, dengan membuktikan peristiwa tersebut. Gampang ya, teorinya gampang. Kalau itu peristiwa itu di depan, itu namanya bedroh. Tapi kalau peristiwa itu di belakang, itu namanya verdut ataupun penggelapan. Ini yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan bagi aparat penyidik ya, tidak usah ragu-ragu ya, ini adalah pidana ya. Tinggal menentukan apakah ini penipuan, apakah ini penggelapan. Itu nanti penyidik yang akan mencari kebenaran materialnya, digali sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan mendapatkan kepastian ya, juga manfaat serta keadilan. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.